Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerajinan prasejarah pada masa 400 sebelum Masehi. Kerajinan prasejarah pada 400 sebelum Masehi umumnya merujuk pada periode zaman Perugu dan zaman Besi awal. Pada masa ini, manusia sudah mulai membuat berbagai benda dari logam, selain dari batu dan tulang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, ritual, dan seni. Beberapa contoh kerajinan prasejarah pada periode ini yaitu alat-alat dari logam. 1. Kapak perunggu dan kapak corong digunakan untuk keperluan bertani, berburu, dan keperluan lainnya. Pentingnya kerajinan prasejarah. Kerajinan prasejarah ini memberikan gambaran tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Benda-benda ini juga menjadi bukti perkembangan teknologi dan kemampuan manusia dalam mengolah bahan alam dan memenuhi kebutuhan hidup dan mengekspresikan diri. Contoh di Indonesia. Di Indonesia, peninggalan kerajinan prasejarah banyak ditemukan di berbagai daerah seperti Sulawesi. Lukisan gua seperti yang ada di Leyang Patai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya tentang peradaban kuno sampai Mesir kuno akan dilanjutkan oleh Naila. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang peradaban kuno dan Mesir kuno. Pada rentang waktu antara 3150 sebelum Masehi hingga 400 sebelum Masehi, berbagai peradaban besar di dunia mengalami kemajuan pesat dalam bidang kerajinan. Kerajinan berkembang pesat seiring tumbuhnya kekuasaan Firaun. Mereka membuat perhiasan emas dan perak, berhias batu mulia, patung dewa, dan Firaun dari batu, keramik untuk menyimpan makanan, serta anyaman dari papirus, peti mati, dan mumi dilapisi emas dan hiasan ukiran indah. Hal tersebut menunjukkan tingginya nilai seni sekaligus kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati. Kerajinan Mesir kuno meninggalkan artistik yang masih dikagumi hingga kini. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Luna Peliperlalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kerajinan pada masa peradaban kuno Yunani tahun 3150 sampai 400 sebelum Masehi. Kerajinan pada peradaban kuno tahun 3150 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi yaitu amphora. Amphora adalah sejenis wadah keramik berbentuk vas dengan dua pegangan dan bagian leher yang panjang yang lebih sempit dari bagian badannya. Contoh kerajinannya terbentuk dari keramik yang diolah menjadi sebuah vas. Ciri khas dari amphora yaitu antara lain, yang pertama terbuat dari tanah liat yang dibakar, yang kedua memiliki dua pegangan di sisi kiri dan kanan leher wadah, yang ketiga leher panjang, badan besar, dan bagian bawah biasanya meruncing. Yang keempat, dihiasi lukisan tentang mitologi, dewa-dewi, olahraga, ataupun kehidupan sehari-hari. Yang kelima, umumnya berwarna dasar orange hingga kecoklatan dengan gambar hitam atau black figure atau sebaliknya red figure. Selanjutnya, pembahasan mengenai peradaban kuno Romawi yang akan dijelaskan oleh Tamara. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang peradaban kuno Romawi 500-400 sebelum Masehi. Kerajinan perhiasan safir pada periodisasi peradaban Romawi kuno sekitar 500-400 sebelum Masehi merupakan bagian dari seni perhiasan yang menunjukkan kemewahan dan simbolisme tinggi di masyarakat saat itu. Perhiasan safir dibuat dari batu mulia safir yang merupakan mineral korundum berwarna biru khas. Safir adalah batu yang sangat keras dan tahan lama, nilai kekerasan 9 dari 10 pada skala Mohs, sehingga sangat cocok untuk perhiasan yang digunakan sehari-hari maupun acara khusus. Ciri khas kerajinan perhiasan safir Romawi 500-400 sebelum Masehi seperti seni patung Romawi yang realistis. Perhiasan juga dibuat dengan perhatian tinggi pada detail, menonjolkan keindahan alami batu safir dan presisi dalam pengolahan logam. Selain untuk kecantikan, perhiasan safir juga berfungsi sebagai jimat dan menunjukkan status sosial pemakaiannya. Penggunaan safir menandakan kemewahan dan keawetan karena batu ini tahan lama dan sulit tergores atau rusak. Secara keseluruhan, perhiasan safir pada periodisasi Romawi 500-400 sebelum Masehi adalah produk seni yang menggabungkan keindahan batu mulia, teknik pengolahan logam maju, dan nilai simbolik tinggi sebagai tanda status dan jimat dalam masyarakat Romawi awal. Dinasti Han pada tahun 206
sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Dinasti Han terkenal dengan berbagai macam pencapaian seni dan kerajinan, terutama dalam hal keramik dan tembikar. Warna dominan merah bata, abu-abu, dan hijau giok. Saya Fredika Lorenzia akan menjelaskan materi mengenai kerajinan dinasti Song. Kerajinan pada masa dinasti Song mencerminkan puncak kemajuan seni dan teknologi Tiongkok klasik. Seni keramik, terutama selah dan lengkuan, yaitu keramik yang berlapis glasir berwarna hijau kebiruan yang halus. Keramik ini banyak diproduksi di daerah Longhuan, yaitu Zhenjiang. Ciri khas dari kerajinan selada Song ini warna glasirnya yang lembut, biasanya hijau kebiruan atau hijau pucat seperti giok atau jet. Permukaannya sangat halus dan licin, hampir tanpa cacat. Bentuknya elegan dan simetris, sering terinspirasi dari alam seperti bunga atau dedaunan. Teknik pembakarannya juga canggih loh, menghasilkan warna yang konsisten dan tahan lama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan periodisasi kerajinan pada abad pencerahan atau biasa disebut Renaissance tahun 1400 hingga 1600 Masehi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kerajinan abad pencerahan, terutama majolika. Majolika merupakan pada masa Renaissance adalah seni tembikar yang menggunakan teknik pelapisan timah sehingga menghasilkan dasar yang putih cerah. Pada permukaan tembikar ini, para pengrajin melukis dengan warna-warna yang cerah dan detail, sehingga mengangkat tema cerita, sejarah, mitologi, atau bahkan narasi penting. Teknik lukisan ini disebut dengan historiato, atau biasanya diartikan dengan lukisan yang bergambar cerita. Ciri khas dari kerajinan majolika ini ialah yang pertama, dasar putih cerah dengan lukisan yang berwarna-warni. Yang kedua, memiliki motif cerita yang historis, mitologis, bahkan desain yang dipakai sering menggambarkan adegan sejarah, mitos, atau bahkan sejarah yang naratif, yang menjadikannya seni yang bernilai tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan diselanjutkan oleh Arum. Pada Arum, disilahkan. Baik, terima kasih Fe atas kesempatannya. Saya Arum Nur Purnama pada kesempatan kali ini akan menyampaikan periodisasi kerajinan era modern, yaitu makrame. Makrame adalah kerajinan tangan yang dibuat dengan teknik knotting, yaitu mengikat tali atau benang menjadi berbagai pola tanpa jarum atau alat tenun. Seni ini diperkirakan berasal dari bangsa Arab pada abad ke-13. Kata makrame sendiri berasal dari mikrama, yang berarti hiasan tepi. Ciri khas makrame terletak pada simpul-simpulnya, seperti square knot, half hitch, dan large half knot. Desainnya identik dengan warna netral atau pastel, serta pola geometris dan floral. Contoh produk makrame masa kini antara lain hiasan dinding, gantungan pot tanaman, perhiasan tirai, dan alas meja. Makrame bukan hanya indah secara visual, tetapi juga menjadi simbol kreativitas dan pelestarian seni tradisi yang tetap relevan hingga sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.